sama Australia. Ya. Nah ini terus kemudian saya mau melanjutkan perbincangan ini ke episode berikutnya. Kan setelah 15 jam bertemu Pak Prabowo, Bang Zulfan, kan kemudian terbang ke Solo bersama Bang Darmizal, ketemu Pak Jokowi. Ini juga ketemuannya sebelum ada pengumuman reshuffle kan berarti. Nah ini saya menarik, kira-kira menarik nih untuk dijalin ini story-nya ini. Dijahitkan. Jadi, gitu ya. Dijahit gitu. Jadi gimana Bang Darmizal melihat apa yang dibicarakan oleh Bang Zulfan terus dikaitkan dengan isi pertemuan obrolan dengan Pak Jokowi. Bang Darmizal dengan Bang Zulfan ya, Pak Jokowi. Iya, makanya. Itu apa yang dibicarakan. Ini menarik karena tadi itu narasi yang berkembang, framing ya. Framing itu kan tadi itu geng Solo dipretelin. Satu-satu dipretelin katanya. Tadinya Noel. Terus sekarang siapa? Budi Ari gitu apa gitu. Tapi sebelum ke situ saya sedikit. Kita kan cross check juga ya. Artinya ya, Bapak kan yang minta kepada Pak Prabowo sebagai menteri kan cuman Pak Pratik. Oh iya, yang lain saya tidak ikut campur. Maksudnya cross check ke Pak Jokowi. Bukan cross check lah kita tanya kan. Ini kan Pak isu di luar banyak, seolah-olah bahwa banyak anggota kabinet ini adalah endorse-nya Bapak. Gitulah. Mungkin orang, macam-macam lah ya. Orang Jokowi, orang Mulyono, segala macam. Kan gitu. Ya. Belum mengatakan, nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada, saya nggak pernah kasih nama sama Pak Prabowo. Ya, kecuali Pak Pratik. Nah, itu aja. Yang lain semua terserah Pak Prabowo. Jadi kalau ada orang bilang reshuffle ini menunjukkan keterbelahan antara Prabowo dengan Jokowi, itu nggak benar, nggak ada hubungannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Darmizal. Iya. Silakan Bang Darmizal. Iya, terima kasih. Ini diskusi yang nikmat untuk kita bahas bersama. Iya, ini banget ini. Apalagi dengan senior kita ya. Saya bersama Bang Zul bertemu Pak Jokowi. Diskusinya sesuai dengan platform berpikirnya semualah kita. Pak Jokowi terutama. Beliau itu mencerminkan, menyampaikan betapa pentingnya kita untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo ini. Itu tanpa reserve, no point of return gitu. Harus maju terus ke depan. Itulah komitmen beliau. Kemudian saya coba challenge apa yang disampaikan Pak Jokowi pada saat bertemu dengan kita itu. Kami menghadap beliau dengan apa yang dibahas oleh Bang Zul pada saat bertemu dengan Presiden Prabowo yang 14 jam itu. Ternyata terjadi link and match yang luar biasa. Apa itu? Kohesi sosial antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu sangat kuat. Sangat kuat sekali. Ya Bang ya, kita lihat bagaimana komitmen Pak Prabowo yang menghormati Pak Jokowi. Kemudian bagaimana Pak Jokowi juga sangat menghormati dan bahkan berkomitmen sepenuhnya dengan cara apapun untuk mensukseskan kepemimpinan nasional Pak Prabowo. Bahwa di sana ada Gibran itu hal lain, karena ini adalah paket, kan gitu. Saya dalam satu momen di salah satu podcast saya pernah sampaikan bahwa Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Beliau sangat berkepentingan untuk membangun Indonesia ini meloncat jauh ke depan. Itu komitmen beliau. Maka dari situlah timbul satu konsep berpikir bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah keniscayaan. Setelah infrastruktur dibangun sedemikian masif oleh Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo juga terlibat di dalamnya pada periode kedua Pak Jokowi. Nah, kemudian setelah Pak Jokowi selesai bertugas dan beliau
seperti pengakuan Pak Prabowo, kalau saya tidak didukung oleh Pak Jokowi, maka tentu bukan saya yang jadi presiden hari ini. Dan itu juga disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ke kita. Saya tidak akan maju untuk Pilpres 2024 kalau Bapak tidak izinkan. Ya Bang ya? Kalau Bapak Jokowi itu pernyataan Pak Prabowo begitu. Pernyataan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi yang kita langsung dengar kemarin itu. Artinya ada penghormatan di situ. Sebagai pembantu dan sebagai mitra strategis. Beliau ini kan kita sebut dengan sebagai bestie lah ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi hari ini, kita lihat betapa kelompok-kelompok tertentu yang menjadi provokator, mengganggu gitu ya, dan ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu pasti tidak akan berhasil. Bahkan mereka akan mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Dugaan-dugaan bahwa Ternak Mulyono, kan gitu, yang begitu banyak membantu Prabowo hari ini harus disingkirkan, harus dihabisi. Itu nggak akan pernah terjadi. Pak Jokowi itu tidak pernah nitip orang kepada Pak Prabowo. Kecuali waktu itu yang disampaikan beliau tadi, saya memang kalau dibutuhkan ini satu orang. Kalau dibutuhkan, seperti kalau menteri yang lain itu ditanya oleh Pak Prabowo, Pak kalau ini gimana? Termasuk diantaranya Menteri Keuangan, yang beliau jawab bagus. Terus kaitannya dengan Budi Ari umpamanya. Saya canda-canda dengan beliau waktu beliau juga yang ngasih info ke saya. Ternyata ada reshuffle gitu. Jangan-jangan yang kita dengar tadi ya. Karena beliau ikut dengar. Kan beliau langsung hadapan dengan Pak Jokowi duduknya itu. Demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, kemakmuran apa segala macam, ya itu harus dijalankan. Kira-kira komitmen itulah. Begitu sampai di bandara kita dengar. Bla bla bla. Saya kaget juga. Maksudnya di bandara setelah dari Solo, Jokowi, ya? dari Solo. Kan dapat berita kita itu. Saya nggak ngeh. Beliau udah langsung aja, namanya orang media gitu ya. Langsung. Beliau lebih lincah dari kita yang lebih junior gitu. Kaget juga. Menurut saya penggantian Budi Ari tidak ada kaitannya dengan Ternak Mulyono. Tidak ada. Itu adalah komitmen kebangsaannya presiden yang diatur oleh undang-undang yang kita sebut dengan hak prerogatif. Ketika beliau ingin menggunakan hak prerogatifnya, tentu ada KPI-nya menjadi landasan. Nggak bisa serta-merta bukan karena like and dislike. Apalagi sekarang sedang digelorakan yang beliau 14 jam bahas dengan presiden di Hambalang itu tentang Koperasi Merah Putih. Bagaimana membangkitkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang berbasis kepada cara sokogurunya Indonesia dalam membangun ekonomi rakyatnya, yaitu koperasi. Tentu ada KPI-nya yang diuji, tentu ada info-info, tentu ada data-data. Setelah dibuka data-data, oh ternyata begini, ini kalau teruskan begini, teruskan begini. Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya, dan beliau tidak akan terpengaruh dengan provokasi-provokasi orang, apalagi ingin memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka akan mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya yakin jika Pak Prabowo itu akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas itu makin cepat. Bonus demografi sudah di depan kita. Beliau nggak akan terpengaruh gitu dengan cara-cara orang yang ingin memecah belah bangsa. Kita juga perlu ingatkan Bang, orang-orang yang menjadi provokator itu, kalian jangan mempermalukan diri sendiri. Rugi kalian. Bangsa ini akan tetap melesat maju. Presidennya seorang jenderal yang punya pengalaman tempur, seorang pengusaha yang punya pengalaman skala global, seorang anak dari ekonom yang begitu baik kepemimpinannya, Pak Mitro, seorang cucu dari pendiri Bank BNI, apa yang kurang di Pak Prabowo? Seorang presiden yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi infrastruktur demikian masif, tinggal menuju
landasan pacu terbang. Ya tapi kan menurut saya begini, kita bisa baca ini belum ikhlas menerima kekalahan. Residu pilpres ya. Jadi beliau lebih langsung. Kalau kita lihat kan begitu, ya. Kok belum banyak hal sebenarnya yang diantisipasi oleh presiden. Iya. Kan? Ini kan antisipatif namanya. Misalnya, ya memang gini, pada tingkat masyarakat awam, masyarakat yang memang dalam masalah politik, orang pikir politik itu kan isu. Iya. Wah, kita udah ngerti politik kok, jangan dibohongi. Itu kan isu. Politik ini kan bukan isu. Di dalamnya ada persoalan intelijen, di dalamnya ada kerahasiaan, di dalamnya ada yang namanya juga analisis, gitu loh. Ya, kita tidak bisa hanya menangkap persoalan politik dari 1-2 orang, apakah namanya pengamat atau namanya apalagi provokator, lebih bahaya lagi kan. Gitu. Jadi kan ini sebenarnya berangkat kalau kita lihat masih ada rasa kecewa dan meningkat menjadi kebencian. Residu terpelihara gitu Bang. Jadi kalau dalam agama itu begini, kita kan disuruh menghindari punya sifat iri dan dengki. Kalau ada orang yang iri dan dengki sama Prabowo, makin dia lihat Prabowo ini sukses, makin sakit dia. Iya. Iya kan? Iya betul. Prabowo ini kok tenang-tenang aja, sukses terus nih. Bikin MBG, bikin sekolah rakyat, bikin gini, dia tenang-tenang. Orang-orang yang nggak suka ini kan makin sakit. Ya kan? Terpendam dalam diri dia. Nah, bagaimana caranya untuk dia menggagalkan? Ya kan? Satu-satunya ya upayakan bikin kerusuhan, bikin macam-macam, dibenturkan sana sini gitu. Makar, framing dan macam-macam. Itu yang kalau kita baca ya. Kok sebenarnya seperti ada kolaborasi ini, kelompok-kelompok yang kalah ini. Itu salah satu yang terbaru ya tentang framing itu Bang ya. Misalnya Refli Harun CS ya, bilang kan bahwa solusi untuk mengatasi persoalan bangsa ini yang sekarang ini yang makin menurut mereka makin semrawut itu adalah 3. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, terus ada juga yang nambah ganti Kapolri. Itu terkait dengan itu aksi massa kemarin gitu. Jadi itu yang digelembungkan itu, bahkan ada yang bilang gini, itu tuntutan 17.8 itu ternyata tidak ada poin soal pergantian Kapolri, itu sudah dikuasai geng Solo gitu. Saidi itu bilang begitu gitu. Jadi itu memang framingnya seperti itu gitu Bang. Ya sebenarnya kan kita harus mendidik masyarakat, ya, jangan memahami politik dari framing-framing seperti itu. Gitu loh. Ini orang ini kan dilihat latar belakangnya. Saya Didu itu kan kekecewaannya udah panjang. Refli Harun kekecewaannya juga sudah panjang. Gitu loh. Iya kan? Nah, jadi memang itu yang saya bilang tadi, tidak bisa menerima. Kan kita tahu tempat-tempat posisinya masing-masing ini di mana kan gitu. Iya. Ya, akhirnya ya keluarnya seperti itu. Ya begitulah tadi sobat-sobat ya, apa yang diperbincangkan antara Bung Sahal, Zulfanindan dan juga Bung Darmizal ya, terkait pertemuan Bang Zulfan dengan Presiden Prabowo selama 14 jam bersama rekan media, serta Bang Zulfan dengan Bang Darmizal rumah Pak Jokowi, apa yang dibicarakannya. Di situ memberikan fakta bahwasannya dalam pemilihan menteri itu tak ada permintaan khusus Pak Jokowi kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan nama seseorang. Agak adeh. Itu langsung diungkap sama Bang Zulfan. Langsung bertanya sama Presiden Prabowo terkait pemilihan menteri tadi, dan jawab sama Presiden Prabowo itu agak adeh. Itulah ya tuduhan-tuduhan liar, narasi-narasi yang berada di media sosial atau luar ini kan ya, sangat bahaya. Itu belum tentu kebenarannya.
Makanya kita kudu hati-hati tuh. Apalagi terkait tuduhan adanya geng Solo yang ikut demo rusuh kemarin. Biang dianggapnya itu biang keladi lah. Untuk menjatuhkan Presiden Prabowo, nanti diganti Gibran. Begitu narasi mereka. Jahat, sungguh jahat. Begitulah mereka. Ya tadi ya, gue bilang sih sehat lah ya. Bahkan dari Info A1 yaitu Bang Zulfan Lindan dan Bang Darmijal. Jadi jelas di sini ya, bahwasannya hubungan Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi kagak ada apa-apa, kagak retak, kagak bisa dipisahin. Dua-duanya saling respect, saling mempercayai. Pak Jokowi mempercayai bahwasannya Presiden Prabowo Subianto itu sekarang presiden. Semua kebijakannya tergantung Presiden Prabowo Subianto. Selamat bekerja Pak Presiden Prabowo. Terus berkarya, hadapi semua tantangan dan rintangan. Buat Indonesia semakin maju. Begitu. Kita doain aja pemimpin-pemimpin kita supaya sehat selalu ya. Dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Sama untuk rakyat ya. Supaya naik kelas nih rakyat kita. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tentang perbincangan tadi? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.